Duit yang 5 miliar ini setelah membeli timbangan kita 20 timbangan, dia minta kembalikan. Nah, di dalam poin 5 perjanjian tersebut menyatakan apabila mau dikembalikan otomatis timbangan yang 22 itu dikembalikan juga. Nah, ini duit mau dikembalikan, timbangan nggak dikembalikan, nggak fair. Nah, kemudian setelah dia memberi uang 5 miliar itu, kemudian kita berikan barang beserta dedikasi untuk menggunakan barang timbangan dan ram ini, dia menyewa mobil kita sebanyak 18 unit. Nah, mobil ini juga tidak dibayarnya. Nah, ini yang menjadi inti dari gugatan kita. Dan itu akan kita konfirmasikan dengan bukti dan saksi. Pak Dian, apa kegiatan hari ini Pak Dian? Pada hari ini ya, agenda sidang kita, sidang yang ke-7 atas gugatan Daryadi dari PT Topos Andalan Nusantara, kemudian menggugat BUMD. Ini sidang ke-7. Sidang ke-7 ini adalah pembuktian bukti surat dari penggugat pada hari ini. Tadi sudah diterima bukti surat 5 yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim, sementara 4 masih pending karena belum bisa kita tunjukkan aslinya begitu. Ini untuk sidang hari ini, sidang yang berapa ini? Tadi sudah kita sampaikan bahwa hari ini adalah sidang yang ke-7, sidang pembuktian dari penggugat. Lanjutan ini akan ada potensi bebas untuk Daryadi? Untuk Daryadi ya, ini karena ini perdata, kita yakin berdasarkan bukti-bukti kita ya, untuk perkara ini insya Allah bisa kita menangkan. Artinya tinggal kita meyakinkan hakim, karena yang namanya perkara perdata ini adalah pembuktian formilnya ya. Kalau perdata ini kan formilnya beda dengan pidana. Kalau pidana akan membuktikan materialnya. Di sini formil kita mempunyai bukti surat hampir 50 bukti surat. Sementara yang tadi baru diterima baru 5, berarti berkisar 45 bukti surat lagi akan kita buktikan. Namun dalam gugatan kita ini hanya 2 versi, yaitu di mana adanya perjanjian jual beli antara PT Topos dengan PT BUMD ya. Di situ sementara dari BUMD mengatakan kita ada kerjasama. Sementara kita ini tidak ada kerjasama, menjual putus, dan itu ada suratnya, surat perjanjian jual beli timbangan ram sawit itu ada 2, ada di tanggal 31, ada di tanggal 15. Nah, itu sudah kita buktikan. Nah, kemudian yang kedua, mereka minta lagi duit yang 5 miliar ini setelah membeli timbangan kita 20 timbangan, dia minta kembalikan. Nah, di dalam poin 5 perjanjian tersebut menyatakan apabila mau dikembalikan otomatis timbangan yang 22 itu dikembalikan juga. Nah, ini duit mau dikembalikan, timbangan nggak dikembalikan, nggak fair. Nah, kemudian setelah dia memberi uang 5 miliar itu, kemudian kita berikan barang beserta dedikasi untuk menggunakan barang timbangan dan ram ini, dia menyewa mobil kita sebanyak 18 unit. Nah, mobil ini juga tidak dibayarnya. Nah, ini yang menjadi inti dari gugatan kita. Dan itu akan kita konfirmasikan dengan bukti dan saksi. Untuk sampai saat ini, kalau kita memenangkan untuk gugatan ini, akan kami mengumumkan untuk pihak Daryadi? Jelas, insya Allah kalau kita bisa memenangkan perdata ini, otomatis pidana Daryadi gugur. Karena di mana? Kan kita pertanyaan secara akal sehat lah. Kita nggak usah secara hukum yang terlalu pelit-pelit ya. Kita ada orang beli sawit dengan kita, beli kebun sawit seharga 5 miliar. Ya. Kemudian uangnya diminta, terus kebun sawitnya mau diambil juga. Kan nggak etis. Maunya kalau dia mau uang 5 miliar itu, ya kembalikan kebun sawitnya. Artinya di sini apabila BUMD mau uang 5 miliar yang sudah disetorkan ke Daryadi, ya kembalikan timbangan ram sawit 22 timbangan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dia menyewa mobil kita 18 unit ini tidak pernah bayar, sekalipun tidak pernah bayar, sehingga kita tidak bisa menyetor kredit kepada pihak Painan, sehingga Painan menarik di bulan 12. Artinya ada 6 bulan yang tidak dibayar oleh pihak BUMD, sehingga ditarik. Nah, artinya di sini kan merugikan kita karena uang prestasinya tersebut. Untuk pihak-pihak yang terlibat siapa saja Pak Dian? Untuk pihak terlibat ya artinya ada tergugat 1, itu ada BUMD, ada tergugat 2 anak perusahaan BUMD atau perusahaan lain gitu. Kemudian ada Pemda Kabupaten Musirawas.
Untuk agenda sidangnya selanjutnya itu apa, Pak? Untuk agenda sidang selanjutnya adalah sidang masih pembuktian surat dari para tergugat. Tapi kita masih melengkapkan surat kita yang dipending tadi. Nah, untuk bukti tambahan nanti dijadwalkan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Dan untuk selanjutnya ini apa kita harapkan, Pak? Harapan kita kalau memang masih terbuka perdamaian, tadi sudah disarankan oleh majelis hakim supaya melakukan perdamaian sepanjang belum diputuskan, ya silakan kepada para tergugat, ya kan. Tapi kalau harapan kita kepada majelis hakim, mudah-mudahan perkara ini bisa diputuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang kita konfirmasikan dengan saksi nanti. Sampai saat ini belum ada perdamaian, Pak? Sampai saat ini belum ada perdamaian karena dari pihak khususnya tergugat 1 dan 2 ini agak ngeyel kan gitu. Sementara dari tergugat 3, 4 dan 5 itu turut tergugat ya, Pemda sebenarnya menganjurkan untuk melakukan perdamaian. Sampai sejauh ini apa dikatakan dari adik korban? Sekarang kalau menurut saya ya sebagai pihaknya Daryadi, bukan kita membela Daryadi dan itu memang sudah tugasnya pengacara. Sejauh ini klien kita ini korban dari kongsi politik ya, korban dari politik lah begitu. Ya, Daryadi dikorbankan. Dikorbankan karena Daryadi ini kan contoh tadi kita menjual timbangan, ada buktinya loh. Ada buktinya, kita ada surat perjanjian sudah di tangan atas materai pada tanggal 31 itu adalah 12 ram itu 13 ram bernilai 3 miliar, kemudian ada di tanggal 15 itu 9 ram bernilai 2 miliar. Itu beli putus. Artinya kita tidak ada sangkut pautnya. Jadi setelah kita cuma ada tanggung jawab kita itu membimbing untuk menggunakan RAM ini supaya benar gitu kan. Nah, itu tanggung jawab dari penjual. Nah, setelah kalau mau diambil lagi uang 5 miliar ini ya kembalikan timbangan yang 22 unit tersebut begitu. Kembali ke awal bahwa Daryadi didapur oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Surakarta. Itu, Pak. Sejauh ini dilaporkan atau temuan sebenarnya ini kalau secara di belakang layar ya dilaporkan, tapi menurut dari perkembangan itu adalah temuan. Nah, artinya setelah dilakukan audit ditemukanlah ada uang masuk ke rekening pribadinya Daryadi sebanyak 5 miliar. Padahal uang ini kan untuk membeli timbangan ini gitu. Jadi ini ikut campur politik. Kental sekali ikut campur politik di dalam hal ini sehingga Daryadi menjadi korban. Klien kita korban sebenarnya. Tidak ada yang dirugikan dari klien kita, justru klien kita yang dirugikan sebanyak 14 miliar sampai hari ini, mungkin bisa berlebih kalau dihitung dari rental tersebut. Gitu. Sampai hari ini itu belum ada titik terang benderang? Tidak ada, karena dari pihak BUMD atau dari pihak pemerintah daerah menyatakan bahwa mobil itu ditarik leasing karena bukan milik Daryadi. Nah, itulah yang kita sudah menyiapkan bukti bahwa itu memang miliknya Daryadi, miliknya perusahaan PT Topos, tapi sudah digunakan. Kenapa? Kalau misalnya baru 2 hari, 3 hari atau 1 bulan, 2 bulan ditarik oleh leasing, ya oke saja. Tapi ini dari 0 bulan sampai 6 bulan dia menggunakan mobil kita sebanyak 18 unit tidak pernah bayar sekalipun. Nah, ini jadi masalah. Kalau dia bayar, nggak akan terjadi penunggakan ini. Nggak mungkin ditarik mobil klien kita. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Mereka jangan sembunyi dari kenyataan, gitu. Kita beberapa presiden lagi, Pak? Itu relatif karena bisa ditunda-tunda ya. Lebih kurang 7 kali sidang lagi.